Oke, selamat pagi semuanya. Salam olahraga Jaya. Di pagi yang agak mendung ini, saya berkesempatan atau The Science berkesempatan untuk mengundang atlet-atlet kebanggaan ilmu keolahragaan nih. Nah, di sebelah kanan saya ini ada atlet pencaksilat internasional. Kat. Internasional. Mengada-ada. Lanjut. Terus ada atlet Jawa Tengah di sebelah kiri saya. Nah, sebelum memulai pertanyaan-pertanyaan untuk mereka atau teman-teman saya ini, sebaiknya perkenalan dulu ya kan. Di samping kanan saya ada Mas Berli, dimohon perkenalan. Oke, dengan saya Berli Raffino dari cabur pencaksilat. Oke, gitu Semester aja. berapa Mas Berli? Saya semester 6, Mbak Jare. Oke, sekelas ya kita. Sekelas dong iya. pastinya. Dan Mas Alfian. Nama saya Alfian Adiansah, saya atlet bola tangan asal dari Semarang. Oke. Nah, untuk memulai pertanyaan yang awal, pastinya kita tanyain dulu dong latar belakangnya apa. Untuk Mas Berli sendiri, memulai pencaksilat atau dunia perpencasilatan ini mulai dari kapan? Oh, kalau saya sendiri ya, memulai pencaksilat itu dari kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Oh iya, kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP terus kemudian ada cerita apa lagi? Ya, Bisa terjun di pencaksilat. oh, ceritanya dulu tuh ya dulu memang dari kecil memang suka olahraga. Jadi dulu tuh memang dari SD ya kelas 2 ya ceritanya dulu tuh udah ikut senam lantai. Terus waktu SMP pindah cabur ke pencaksilat. Jadi gitu ceritanya. Oke, untuk Mas Alfian sendiri memasuki dunia perbola tanganan itu mulai kapan? Mungkin kalau saya sendiri sih masuk bola tangan gitu dulu waktu ekstra ya, saat SMP mulai. Oke. Pertama sih saya ekstranya itu bukan bola tangan, tapi futsal dulu. Jadi saya ikut futsal, main, melihat ekstra bola tangan, kok seru. Nah, saya coba ikutin tuh. Awalnya tuh niatnya bukan mau ikut main, cuma main tapi iseng kayak mau ngenain orang itu loh. Yeah. Nah, awal dari iseng-iseng itu ya alhamdulillah bisa berprestasi juga. Alhamdulillah ya. Nah, Ya. untuk Mas Berli sendiri ini kan awalnya dari ekstrakurikuler juga. Ya betul. Ya, dari sama-sama dari kelas 7 kah ekstrakurikulernya? Iya, dari kelas 7. Nah, pastinya setelah mengikuti ekstrakurikuler itu banyak latihan kan. Nah, itu dari intensitasnya sendiri latihannya seminggu berapa kali? Kalau dari saya sendiri ya mungkin kalau waktu belum TC ya mungkin seminggu tiga kali. Tapi kalau udah mulai TC itu 6 kali, istirahat seminggu sekali. Untuk Mas Alfian? Mungkin dari saya kalau waktu itu ekstrakurikuler itu seminggu cuma 2 kali kalau masih ekstrakurikuler. Kalau udah masuk yang level misal kota ataupun provinsi mungkin ya latihan mungkin bisa 6 kali kayak Mas Berli bilang tadi. Bisa juga latihan itu bisa pagi dan sore itu ya terusan itu. Tanpa henti. Ya, mungkin ada waktu restnya tapi cuma 1-2 hari lah itu. Nah, namanya perjalanan hingga akhirnya Mas Berli dan Mas Alfian ini berprestasi pastinya banyak struggle-nya dong. Nah, mungkin bisa kasih tahu ke kita struggle-nya selama awal mula kenal sama pencaksilat sama bola tangan itu di bagian mananya? Kayak masalahnya nih. Iya, betul. Kalau selama ini ya yang saya pernah alami mungkin apa ya, banyak sih pasti struggle-nya, tapi ya mungkin struggle-nya itu pada diri kita sendiri sih lebihnya sih kayak malas-malasan kayak gitu. Jadi kan kita harus memotivasi diri kita sendiri, motivasi terus dan dapat dorongan motivasi juga dari pelatih kita kayak gitu. Untuk Mas Alfian? Mungkin kalau masalah terlebih saya sendiri mungkin tekanan ya, mungkin kalau saya kan dulu kan masuk kota Semarang awal tuh kan belum bisa apa-apa. Jadi kayak ada tekanan sendiri, saya harus bisa mengikuti teman-teman gitu loh. Jadi ada tekanan sendiri, wah saya harus bisa seperti mereka, tapi kok kayak gini. Ya saya memotivasi diri sendiri agar sama seperti mereka gitu.
Nah, sebelumnya nih Mas Berli sama Mas Alfian ini apakah tergabung atlet dalam daerah masing-masing atau gimana? Untuk Mas Berli sendiri gimana? Iya, kalau saya Daerah. juga masuk ke daerah juga. Oke. Itu mulai dari umur berapa? Saya mulai kalau dari kelas 7 ya, dari kelas 7 itu saya masih mewakili kota. Mewakili kota. Baru waktu SMA ke ke mahasiswa baru mewakili ke daerah kayak gitu. Kalau Mas Alfian? Kalau saya dulu itu waktu SMP itu masih antar sekolah ya kayak. Masih SMP lah. Masih kayak amatir-amatir lah. Kalau masuk yang jenjang kota ataupun provinsi itu masuk ke SMA lah, SMA ke atas sampai kuliah itu udah masuk jenjang yang agak profesional lah. Ya. Nah, untuk cabang olahraga pencak silat ini kan banyak tuh Mas yang mengikuti itu. Begitu pula dengan bola tangan. Nah, akhirnya bisa dipilih daerahnya itu untuk mewakili karena apa? Nah, tuh. Jadi awal mulanya tuh pasti setiap pertandingan itu ya, bukan hanya pencak silat. Semua cabang olahraga mungkin melalui seleksi dulu. Jadi kalau misalkan kita masih sekolah nih, kita antar sekolah dulu. Antar sekolah, terus kita antar kota ke seperti kayak Karisdenan lah ibarat namanya. Karisdenan itu satu Jawa Tengah dibagi 3 wilayah. Nah, setelah Jawa Tengah baru itu nanti prosesnya masuk ke Jawa Tengah, satu provinsi seperti itu dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya diberikan kelancaran hingga akhirnya. Alhamdulillah. Nah, untuk Mas Alfian sendiri, jadi waktu aku ke suatu kota itu ada store-nya sepatu bola tangan gitu kan. Nah, jadi aku kepo juga kan, di Indonesia aku mengetahui bola tangan itu baru masuk kuliah. Nah, pas aku tanya di daerah sana, ini di luar negeri juga, mereka bilangnya bola tangan ini sudah sangat familiar di sini. Terus kemudian kalau di Semarang sendiri itu gimana hingga akhirnya Mas Alfian tergabung dalam kota Semarang atau Jawa Tengah? Sekarang Kota Semarang. Kota Semarang. Nah, hingga akhirnya bisa tergabung di situ itu bagaimana perjalanannya dan mungkin dari Semarang sendiri apakah buka rekrutmen buat atlet bola tangan atau Mas Alfian ini menjadi salah satu yang berkesempatan ditunjuk oleh pelatih Kota Semarang itu sendiri? Kalau dari saya sih nggak semata-mata ditunjuk ya. Dulu itu prosesnya sangat panjang sekali. Kalau boleh saya cerita SMP ya, SMP itu banyak lah yang saya lalui. Entah itu dulu kan teman-teman saya banyak itu. Ya banyak, hampir 15 lah. Nah, dari 15 itu saya yang aktif terus. Jadi itu saya kalau ada jadwal latihan tuh nggak pernah izin. Jadi saya berlatih meskipun dulu itu pertama kali porprov ya. Dulu itu pernah nggak ke seleksi. Pernah gagal saya seleksi itu. Terus sempat ngelupain dulu. Terus tahun depan ikut seleksi lagi. Itu kan TC porprov ya. Porprov 2018. Nah, saya coba latihan lagi. Akhirnya saya masuk di situ. Ya itu awal mula saya mulai bersemangat lagi lah. Mulai latihan gitu. Nah, setelah masuk kuliah ini pastinya cabang olahraganya berlanjut kan, Mas Mbak? Mas Ring. Maaf. Masih dong. Ya, Nah, masih. ditambah dengan dunia perkuliahan, ini apakah mengganggu latihan atau setiap latihan itu dalam perkuliahan bisa izin? Nah, kalau saya sendiri bisa izin sih, karena ada surat dispensasinya. Surat tugas Ya, juga. ya surat kayak gitu dari Dispora ya, dari KONI. Berarti Seperti itu. langsung dari KONI yang Iya, memberikan surat betul. tugas untuk TC ya? Betul. Oke. Untuk Mas Alfian? Ya kalau misalnya mendekati waktu kompetisi ya pengurus mungkin bisa membuatkan surat dan kita menyerahkan ke instansi ya. Jadi kita nggak mikir dua tuh, ini kuliah dan ini kayak atlet. Ya pokoknya kalau udah surat itu turun ya fokusnya udah beda, fokusnya langsung ke itu profesinya itu atlet. Berarti kalian ini menjadi salah satu orang-orang yang hebat karena bisa memanage waktu antara kuliah dan perlombaan juga ya. Nah, tapi dari
jurusan sendiri apakah memberikan kelonggaran untuk atlet-atlet seperti Mas Berli dan Mas Alfian ini ketika memang tidak bisa mengikuti perkuliahan, karena saya rasa kalian latihan itu kan berbulan-bulan ya untuk menyiapkan suatu pertandingan. Nah, peran jurusan ini apakah membantu untuk teman-teman? Kalau untuk saya sendiri ya mungkin ya itu sangat membantu sekali, karena kita juga dikasih surat untuk per dosen. Jadi setiap surat itu nanti kita lampirkan ke dosen, dan nanti kita dapat izin dari surat tersebut. Jadi kita tidak usah mikirin tugas atau kuliah atau apalah itu. Betul, apa yang dikatakan Mas Berli itu, instansi itu mempermudah kita untuk dapat melanjutkan karir maksudnya karir cabang olahraga yang ditekuni. Contoh kemarin saya itu izin berapa bulan, 1 bulan lah. Dosen tuh kayak mensupport kita apa yang menjadi pilihan kita untuk dapat prestasi kelanjutannya. Dan kemarin tuh saya ada itu satu dosen tuh memberikan apresiasi lah, dapat memberikan nilai A. Terus saya tuh sangat bangga karena jurusan memberikan support yang begitu tinggi lah kepada kita yang melanjutkan karir di sini. Iya, berarti selain jurusan, dosen-dosen juga berpengaruh penting ya untuk mas-mas ini. Bener. Karena kita memang tujuannya mendapatkan nilai yang bagus dan berprestasi juga kan. Nah, untuk Mas Berli dan Mas Alfian, tadi kan untuk pertandingannya yang paling pertama atau yang paling apa namanya ya, zonanya paling kecil itu antara sekolah ya kan, antar sekolah. Nah, untuk yang pertandingan paling tinggi yang pernah diraih sama Mas Berli sama Mas Alfian itu apa? Kalau untuk saya sendiri ya, itu waktu di Bali itu event PDIC ya. PDIC itu Perisai Diri International Championship. Internasional kan? Berarti Yeah. Mas Berli salah satu atlet internasional. Bukan seperti itu. Cuma nama eventnya saja. Yeah. Tapi kan nama eventnya kan menyangkut anggotanya atau yang mendaftar juga, Mas. Pastinya dari luar negeri juga banyak. Ada pasti. Pastinya. Seperti itu. Oke, berarti internasional ya? Sudah kelas internasional. Nah, itu apakah ada klasifikasi Mas Berli ini apa? Fighting atau seni? Kalau saya sendiri fight, yang tarung. Laga. Tarung. Untuk Mas Alfian? Mungkin tertinggi saya yang mungkin kemarin tuh waktu di Papua ya, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga nasional, salah maksudnya. Tahun 2021, aslinya tuh 2020 tapi karena ada pandemi Covid jadi diundur 1 tahun, jadi 2021 kemarin. Ya belum rezeki ya, masih nomor 4 lah. Ya besok kalau insya Allah berangkat lagi ke Aceh, ya insya Allah lakukan yang terbaik dan mendapatkan emas. Nah, tadi Mas Alfian sudah menyebutkan di posisi 4 se-Indonesia. Nah, kalau Mas Berli sendiri di event internasional di posisi berapakah? Alhamdulillah kemarin dapat posisi 1. Ya itu karena support dari teman-teman juga, support dari orang tua, ya dari orang-orang terdekat juga lah. Termasuk pelatih yang sudah membantu menyukseskan. Ya, aku dengar beritanya Mas Berli sama Mas Alfian bisa berangkat ke sini-sini, selain bisa ke tempat dengan gratis ya kan, free gitu kan. Tapi mereka bisa menunjukkan prestasi mereka juga. Aku dengarnya ini teman-teman satu kelas kok, wow banget. Nah, itu kan pastinya melalui proses yang panjang, latihan-latihan yang beratnya. Adakah posisi paling down buat kalian secara mental, fisik, finansial atau yang lain-lain? Kalau saya sendiri ya mungkin ya, saya sendiri pasti ada sih itu mental ya. Karena pasti mental ada rasa down lah ketika kita setiap hari diberikan latihan yang itu saja. Latihannya itu materinya. Pasti kan ada rasa kayak bosen, capek, lelah. Terus mental juga ya seperti itulah. Jadi mau nggak mau pelatih juga ngasih dorongan kayak gitu. Oke, kalau Mas Alfian? Ya sama seperti tadi, latihan yang itu saja itu sama buat bosan dan mentalnya nggak teratur. Mungkin kayak peran dari pelatih itu sangat penting dalam membuat program latihan yang atlet itu nggak merasa bosan lah untuk menjalankan latihan tersebut. Ya gitu aja sih.
Nah, kita kan sudah menginjak dewasa nih kan. Nah, pastinya dengan beban moral, karena kan tetap ekspektasinya, wah harus juara kan ditarget juga kan. Nah, apakah sudah ada supporting sistemnya dari temen cewek atau apa untuk menambah semangat gitu, Mas Berli? Kalau saya tentunya support system yang paling besar itu orang tua ya. Orang tua. Iya, kalau saya sendiri loh. Untuk embel-embel yang lain? Ya teman lah. Temen kami banyak. Kayaknya ya. Sama lah. Oh, sama. Sama orang tua. Waduh, Terutama ibu lah. oh, Ibu tuh, wah, kalau ibu saya sudah doa tuh, wah nggak kuat saya. Kayak gimana ya? Mau terharu kayak nggak kuat lah pokoknya kalau udah ibu itu kalau berdoa itu. Ya. Ya itu orang tua. Sama rekan-rekan atlet lah yang selalu semangat satu sama lain, apa ya, kayak bau membangun tim itu agar kayak semangat lah pokoknya dalam bertanding. Itu aja sih. Untuk teman-teman yang lain, yang cewek-cewek gitu, karena saya mendengar Mas Berli sama Mas Alfian ini penggemarnya banyak juga. Mungkin kalau saya sih fokus karir dulu ya, nggak mikir sampai situ dulu. Berarti emang dedikasinya buat prestasi, olahraga dan menyehatkan badan ya Mas? Betul. Betul sekali itu. Oke, nah aku jadi kepo kalau kalian mulai bertanding. Pastinya kan penonton banyak, pada berisik. Nah kalian itu pernah nggak sih demam panggung gitu? Dan tentunya mengganggu performa kalian selama pertandingan. Nah kalau itu waktu kayak gitu itu waktu pertama kali ya, karena euforianya itu beda banget ya. Euforia di pertandingan sama di tempat latihan itu pasti beda. Karena di tempat latihan kan karena yang lihat kan cuma orang-orang itu aja. Sedangkan kalau kita di tempat pertandingan nih, euforianya itu yang nonton tuh orang banyak, bukan orang yang kita kenal juga gitu loh. Jadi itu pasti nervous banget, nervous ya. Kita pasti udah udah punya cara buat ngilangin nervous kayak gitu. Kan udah berjalan beberapa tahun kita ikut pertandingan kayak gitu, jadi pastinya ada cara lah buat menanggulanginya. Ada cara sendiri ya Mas? Ada. Sama sih. Kalau saya tuh cuma pertama ikut kompetisi yang resmi lah. Kayak kejurubol pertama itu junior itu, wah pertama itu kayak agak grogi gitu, takut buat salah gitu loh. Takut buat salah, terus lama-kelamaan ikut-ikut kompetisi ya mulai beradaptasi lah. Cara memanage emosi lah, suasana pertandingan lah, agar nggak terlalu kayak gimana, grogi lah. Tetap santai, enjoy, nikmati pertandingan dan kalau bisa memenangkan pertandingan gitu. Nah tadi kan bedanya kan kalau Mas Berli ini kan individu, dengan Mas Alfian ini bergu kan. Pernah nggak sih kalian karena saking emosinya terus akhirnya jadi berantem gitu sama tim lawan? Kalau saya sih belum pernah ya. Ya, belum pernah. Sampai berantem beneran gitu kan di laga. Iya, karena mungkin ada ejekan atau Saya belum tim pernah. lawan meremehkan. Belum. Alhamdulillahnya belum. Belum. Berarti pertandingan selesai, ya udah gitu. Ya udah, jadi teman mana? Jadi teman. Tuh Mas Alfian, ini pastinya ekstrim ya? Kalau bukan ke teman sih, mungkin kalau wasit ya. Oh. Wasit agak sensitif lah kalau membuat keputusan yang kurang itu. Ya teman-teman masih ya sering lah teman-teman saya itu kayak emosi, wah wasitnya gimana nih, terus kayak saya, tapi kan sebagai teman yang saat bertanding itu kan jaga emosi itu penting, jadi saya mencoba kayak tahan agar tidak terjadi baku hantam apa yang lain itu. Kalau masih di lapangan jangan dulu, ya itu sih menurut kami dari keluarga tim. Nah, pastinya di setiap cabang olahraga memiliki manajemen sendiri dan wasit ataupun tim-tim pengawas lain. Nah, menurut Mas sendiri ini dalam cabang olahraga pencaksilat dan bola tangan, apakah sudah terlaksana dengan baik secara fair play sportifnya? Maksudnya tidak ada saya wasitnya membela tim ini, atau pernahkah punya pengalaman seperti itu sehingga kalian merasa dikecewakan terhadap cabang olahraga kalian masing-masing? Kalau di cabur pencaksilat ya tentunya ya, mungkin saya belum pernah mengalami hal seperti itu ya. Soalnya di pencaksilat itu bisa dikatakan fair itu karena adanya VAR. Oh. Ya, pencaksilat itu sudah ada VAR. Jadi mau selicik apapun pasti
kalau Farnya menunjukkan. ya farnya menunjukkan seperti itu ya mau gimana lagi pasti ya kayak gitulah. Jadi kayak gitu. Nah untuk Mas Paket. Ya seperti saya yang bilang tadi, untuk olahraga tim itu kan sangat riskan ya, Iya. terjadi gesekan antara Betul. tim lawan maupun sesama tim lah. Yaitu wasitnya itu harus kayak gimana? Kayak berkoordinasi dengan wasit-wasit lain agar satu persepsi, bukan beda persepsi. Jadi kalau misalnya di pertandingan ini berbuat salah, ya wasit yang lainnya itu harus juga memahami. Jadi jangan beda persepsi lah antara wasit satu dan wasit yang lain gitu. Menurut saya gitu sih. Tapi overall gimana? Fair play dan sportifnya apakah sudah aman, sudah bagus? Kalau sejauh ini yang saya lalui aman-aman aja sih, aman-aman aja alhamdulillah. Sama sih mas, masih agak fair sih. Kayak ada yang menang kalah gitu loh. Ya. Masih Fair play. mutlak gitu Ya. kan dari wasit dan nggak terpengaruh apa-apa, nggak Ya. ada politiknya kan? Nggak ada, gitu. Aman dan. Nah, ini kan kita sebagai mahasiswa ilmu keolahragaan, penting nggak sih atau sangat perlu nggak sih kita itu mempunyai satu cabang olahraga yang kita tekuni dan harus berprestasi, atau kita kan ilmu keolahragaan ya kita nggak terlalu fokus sama salah satu cabang olahraga itu nggak apa-apa gitu. Mas Kian dulu Mas Kian. Kalau dari menurut saya sih gimana ya? Harus memiliki satu cabang olahraga yang kita tekuni. Ya, kalau menurut saya harus lah, karena itu yang membuat kita masuk di sini. Maksudnya kita tuh masuk di sini harus punya tujuan. Tujuannya yaitu ya itu tadi mengembangkan. Kalau dari saya mengembangkan kayak sistem di cabang olahraga yang saya tekuni, kayak bagaimana atlet tersebut, makanya ini kan ilmu keolahragaan ini kan kayak menjelaskan tentang berbagai macam dinamika yang terjadi di sebuah kayak klub gitu loh. Iya. Ya. Saya mencoba mempelajari itu dan saya akan bisa menerapkan kembali di cabang olahraga yang ditekuni. Berarti Itu sih. semakin spesifik ya Mas. Ya, itu aja sih. Kalau Mas Berlin, Kalau untuk saya sih pentingnya kita punya cabur masing-masing di jurusan ini ya tentunya ilmu olahraga ya. Mungkin kita bisa berbagi ilmu lah kepada teman-teman. Jadi misalkan mungkin Mas Alfian ini cabur bola tangan ya, saya kan cabur pencak silat. Jadi ya bisa sharing-sharing gimana sih gininya, peraturannya gimana, terus apakah ada teknik cara memegang bolanya, berapa langkah harus kita jalan, kayak gitu aja sih mungkin kalau saya. oke, berarti di ilmu keolahragaan ini pentingnya cabang olahraga bisa saling diskusi, saling tukar pikiran, nggak malah menggosip kan, nggak malah ngomongin orang. Oke, nah di ilmu keolahragaan ini pastinya kan kita banyak belajar mengenai mata kuliah seperti dari manajemen, dari tes pengukuran, kebugaran jasmani, dan lain-lain. Dan kalian ini sebagai atlet, apakah ini toh ternyata pelatih ngasih latihan ini, jenis latihan ini, ngasih motivasi ini gunanya untuk meningkatkan prestasi. Nah kalian ini di ilmu keolahragaan belajar itu enggak? Maksudnya kalian nangkep dari mata kuliah itu dan bermanfaat pada kalian saat latihan atau saat bertanding? Kalau dari saya sendiri sih mengetahui ya maksudnya kita di sini kan contoh ya, kita mempelajari mata kuliah tes pengukuran. Tes pengukuran itu meliputi tes yang akan mengidentifikasi sebuah atlet memiliki kayak komponen jasmani, daya tahan, kecepatan dan lain sebagainya. Dan itu diterapkan di sebuah cabang olahraga berbagai macam lah, sebuah cabang olahraga. Itu pasti ada itu tes seperti itu. Itu sih. Berarti berguna ya? Ya, sangat berguna sekali kita mempelajari mata kuliah tersebut untuk ke depannya. Kalau saya mungkin dari jurusan ilmu olahraga ini ya ada beberapa mata kuliah yang mengajarkan bahwa kayak
mengajarkan kayak pola makan, terus seperti latihan porsi latihan itu intensitas kayak gitu. Jadi yang diberikan pelatih yang benar-benar diberikan pelatih itu benar atau enggak sih? Jadi kita bisa sambil belajar juga nih ya nih. Oh, jadi ternyata yang diberikan pelatih itu memang benar adanya kayak gini, porsi makannya kayak gini, terus porsi latihannya kayak gini, jadi kayak gitu sih. Oke, berarti antara dosen dan pelatih mas-mas ini bisa relate gitu kan ya? Iya. Oke. Ya pastinya bertujuan baik kan ya. Nah, untuk yang terakhir nih. Untuk mas-mas yang sudah semester 6 ini dan memiliki jam terbang tinggi pastinya karena udah internasional dan udah ke PON, dan event selanjutnya apa Mas Berli? Event selanjutnya nih. Iya. Event selanjutnya insya Allah buat universitas sendiri sih ini. Nanti bakal ada Rayon dulu sih terdekat ini. Untuk Mas Alfian? Kalau saya sendiri sih mungkin Orprov sama Prapon ya. Oh. Ya, itu. Harus ekstra kerja keras lagi. semangat terus pokoknya. Karena saya yakin pastinya bonus kan ya banyak ya. Insya Allah. Tapi untuk masalah itu aman kan dari daerah masing-masing? Aman. Alhamdulillah cukup. Nah, pesan untuk mahasiswa ilmu keolahragaan apa? Pesannya apa ya untuk mahasiswa olahraga? Ya yang punya cabur olahraga masing-masing, semangat, didalami, terus lanjutin kuliahnya, jangan malas-malasan. Gitu aja. Kalau dari saya sih, kalau rekan-rekan sudah menekuni suatu bidang tertentu, maka rekan-rekan harus tetap fokus dan satu tujuan, jangan berpindah ke lain-lain, fokus saja. Itu sih. Oke, jadi sekian podcast dan wawancara ini nggak tahu apa namanya dari kami, dari Mas Berli selaku atlet pencaksilat dan Mas Alfian atlet bola tangan. Nah, mereka ini merupakan salah satu contoh orang-orang atau mahasiswa yang berprestasi dan dalam dunia perkuliahan pun lancar jaya ya Mas. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari teman-teman bisa mencontoh baik dari personalitinya mas-mas ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap.